Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hana Nabila Rizka dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Kranji, Paciran, Lamongan. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pentingnya Teknologi dalam Pendidikan untuk Kemajuan Bangsa. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Mubarak Ahmad. Informasi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi, apalagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Dunia pendidikan selalu dituntut untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dalam usaha peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam tingkatan MI atau SD. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teknologi dalam pendidikan MI atau SD. Teknologi pendidikan adalah suatu proses sistematik dalam membantu memecahkan masalah-masalah pembelajaran. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, teknologi pendidikan bukan tentang perangkat mesin, komputer, atau artefak atau yang lainnya, melainkan adalah tentang sistem dan proses yang mengarah ke hasil yang diinginkan. Itu pendapat yang kedua. Teknologi pendidikan mengharuskan guru merumuskan tujuan yang jelas, memikirkan metode yang dianggapnya paling efektif untuk mencapai tujuan itu, tujuan dari suatu pembelajaran. Tujuan yang jelas merupakan pegangan untuk memilih metode yang tepat. Banyak guru yang masuk kelas tanpa mengetahui dengan jelas apa yang ingin dicapainya dalam jam pelajaran tersebut. Tanpa tujuan yang jelas, kita tak akan tahu kemana kita pergi dan apakah kita sampai ke tempat yang diharapkan. Proses pembelajaran pada suatu pendidikan sekolah dasar. Seorang guru perlu memperhatikan karakteristik siswanya yang akan menghayati pengalaman belajar tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh. Pengemasan pembelajaran yang harus dirancang secara tepat karena akan berpengaruh terhadap makna pengalaman dari belajar siswanya tersebut. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual baik dalam maupun antar mata pelajaran akan memberi peluang bagi terjadinya pembelajaran yang efektif dan lebih menyenangkan. Apa sih pengertian teknologi dalam pendidikan MI atau SD itu? Yaitu suatu proses sistematik penunjang keberhasilan suatu pembelajaran di tingkat MI atau SD. Atau bisa diartikan seperti ini: sebagai media dari perkembangan alat komunikasi yang digunakan untuk tujuan pendidikan di tingkat MI atau SD. Itu menurut sederhananya dari pengertian teknologi pendidikan dalam tingkat MI atau SD. Setelah kita mengetahui pengertian dari teknologi dalam pendidikan MI atau SD, kita berlanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pentingnya teknologi dalam pendidikan MI atau SD. Kenapa sih teknologi dalam pendidikan MI atau SD itu sangat penting? Karena penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak karena tampilannya yang lebih menarik, sehingga akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pelajaran. Jadi, teknologi juga banyak memberikan manfaat
Di antaranya sebagai berikut, yaitu pembelajaran berbasis komputer. Di dalam dunia pendidikan, komputer bisa dirancang dan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang terintegrasi dengan paket-paket pembelajaran. Karena memang komputer itu mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu satu, dapat menyimpan data dan jumlah besar. Yang kedua, menghitung dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, melakukan pekerjaan berulang-ulang kali. Yang keempat, menampilkan bentuk grafik bagan gambar yang dipandu data numerik atau dengan prosa logika dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu menampilkan kembali data informasi yang telah direkam sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pendidik. Apalagi melihat dari tantangan dan tuntutan pembelajaran pada saat ini, jelas komputer bisa dimanfaatkan dan dirancang di dalam suatu aktivitas pembelajaran. Pemanfaatan teknologi yang kedua yaitu internet sebagai sumber informasi. Berbagai hasil penelitian teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah banyak digunakan sebagai sumber informasi untuk menunjang pendidikan. Yang ketiga yaitu internet sebagai alat konsultasi dengan pakar. Konsultasi dengan pakar, internet juga banyak dimanfaatkan untuk berkonsultasi dengan pakar-pakar yang berada di tempat lain. Seperti halnya saat ini, saat pandemi ini, seorang siswa bisa berkonsultasi dengan guru melalui aplikasi chattingan. Dan aplikasi chattingan itu mempergunakan internet sebagai alat konsultasi. Yang keempat yaitu internet sebagai perpustakaan online. Perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital yang ditempatkan di internet. Perpustakaan online memungkinkan seorang pelajar atau siswa dapat mengakses ke sumber-sumber ilmu pengetahuan dengan cara mudah tanpa harus dibatasi dengan jarak dan waktu. Pembahasan yang ketiga dan yang terakhir yaitu refleksi Hardiknas tahun 2020 di tingkat MI atau SD. Ya, mari kita renungkan bersama bahwa pendidikan adalah pondasi utama untuk kemajuan suatu bangsa. Jika pendidikan di suatu bangsa baik dan menghasilkan manusia-manusia yang cerdas dan memiliki jiwa nasionalis, religius, sosialisme, dan lain sebagainya, maka dipastikan bangsa tersebut akan maju peradabannya. Mulai dari sekarang, kita bersama harus bisa menciptakan pendidikan yang baik. Dan pendidikan di tahun 2020 ini sedang di tengah ancaman COVID-19. Hal tersebut jelas menimbulkan berbagai problematika. Seperti halnya pembelajaran online yang dilakukan di lembaga SD atau MI. Pada saat pandemi seperti ini, banyak menggunakan aplikasi WAG. Kenapa kok hanya WAG? Ya rata-rata ya, karena sebab kurang pahamnya guru dan murid tentang teknologi yang bisa digunakan untuk pembelajaran online. Selain WAG, untuk murid mereka kurang paham sebab penggunaan teknologi menurutnya hanya sebatas untuk senang-senang seperti game, edit video, nonton konten YouTube, game. Dan untuk guru, mengapa guru kurang paham? Sebab salah satunya usia mereka yang sudah tua. Beberapa mungkin masih muda, tapi mereka juga menyesuaikan pengetahuan murid tentang teknologi pembelajaran yang bersifat daring. Guru yang sudah tua hanya bisa menggunakan HP untuk WhatsApp dan telepon saja. Selain itu, mereka susah untuk diajar seperti mengoperasikan aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya.
Dalam peringatan Hardiknas 2020 kemarin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengangkat tema yaitu belajar dari COVID-19. Kita harus bisa menemukan inovasi-inovasi baru untuk kepentingan pendidikan dan tentunya nanti akan menjadi pengabdi bangsa Indonesia yang baik. Kita semua tahu bahwa saat pandemi, pendidikan dihentikan sementara waktu. Banyak dari pendidik dan peserta didik terdampak akan hal itu. Sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran yang memberikan pedoman penyelenggaraan pendidikan di tengah pandemi ini. Pembelajaran online atau belajar di rumah menjadi kegiatan baru untuk pendidikan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan surat edaran Kemendikbud tersebut, bahwa pendidikan harus dilakukan secara daring. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.